Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Tahukah kamu, sebagian besar gereja non-Katolik tidak mengakui keputusan Konsili Gereja Katolik. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai kesesatan besar. Tapi benarkah itu? Halo hai sahabat katekese santai semuanya. Hari ini kita akan mengulas hal yang sering jadi perdebatan panas. Konsili-konsili Gereja Katolik dan keputusan-keputusannya. Kenapa sih gereja lain banyak yang menolak? Apa sebenarnya isi konsili-konsili itu? Yuk kita bahas satu persatu secara ringan tapi mendalam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsili adalah musyawarah besar para pemuka Gereja Katolik Roma. Biasanya dipimpin langsung oleh paus dan dihadiri oleh uskup-uskup dari berbagai keuskupan sedunia. Tujuannya untuk membahas hal penting, doktrin, moral, hingga aturan praktis bagi kehidupan umat Katolik. Mari kita mulai dari Konsili Nicea I tahun 325 Masehi. Keputusannya sangat penting, menolak Arianisme dan menerima syahadat Nicea. Tapi, gereja-gereja non-trinitarian seperti Unitarian dan Saksi Yehova tidak mengakuinya. Lalu ada Konsili Konstantinopel I tahun 381 Masehi yang memperkuat kembali pengakuan iman tersebut. Dan ini juga ditolak oleh sebagian gereja timur yang tidak sejalan. Konsili Efesus tahun 431 Masehi memutuskan bahwa perawan Maria adalah Theotokos, Bunda Allah. Ini jadi batu sandungan bagi penganut Nestorianisme dan gereja Assyria. Bagaimana bisa Maria disebut Bunda Allah, kata mereka. Tapi gereja Katolik menjawab, karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, maka Maria layak disebut Bunda Allah. Konsili Kalsedon II menegaskan, Yesus Kristus memiliki dua hakikat, manusiawi dan ilahi. Sayangnya, Gereja Ortodoks Oriental menolak konsili ini dan perpecahan pun terjadi. Konsili Nicea II tahun 787 Masehi mengembalikan penghormatan terhadap ikon-ikon Yesus, Maria, dan para kudus. Tapi gereja Protestan kemudian menolaknya habis-habisan, bahkan menyebutnya penyembahan berhala. Padahal konsili menjelaskan, kita tidak menyembah gambar, tapi menghormati pribadi yang digambarkan. Konsili Lateran 1-5 membahas hal-hal penting seperti hak pengangkatan uskup, penegasan larangan menikah bagi imam, aturan berpakaian rohaniwan, bahkan menyatakan bahwa Yahudi dan Muslim harus mengenakan pakaian khusus saat itu. Tentu, banyak keputusan yang kontroversial di mata dunia modern. Ini dia konsili yang paling dikenal, Konsili Trente 1545 sampai 1563. Disinilah gereja Katolik menjawab reformasi Protestan dengan tegas, menetapkan dogma tentang sakramen, penyeragaman misa, misa tridentina, dan penegasan kanon kitab suci Katolik. Konsili ini menjadi batas tegas antara Katolik dan Protestan. Konsili Vatikan I 1870 memperkenalkan doktrin invalidilitas paus, bahwa paus tidak bisa salah dalam ajaran iman dan moral. Banyak umat bahkan dalam gereja sendiri saat itu menolak atau kebingungan. Kemudian, Konsili Vatikan II 1962 sampai 1965 menjadi angin segar. Liturgi diperbaharui, kitab suci lebih ditekankan, ekumenisme dibuka, dan gereja mulai berdialog dengan dunia modern. Karena tiap konsili memutuskan sesuatu yang mendefinisikan identitas Katolik, gereja-gereja yang tidak sejalan doktrinnya tentu menolak. Bagi mereka, konsili Katolik dianggap berlebihan, otoriter,
atau bahkan tidak alkitabiah. Tapi bagi kita umat Katolik, ini adalah bagian dari tradisi iman yang hidup dan diteruskan sejak para rasul. Jadi, masihkah kamu bertanya kenapa banyak gereja lain menolak Konsili Katolik? Karena di dalamnya, Gereja Katolik menyatakan kebenaran iman yang penuh, meski tidak semua pihak siap menerimanya. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu, jangan lupa klik like, bagikan ke temanmu, dan subscribe channel Aku Katolik. Sampai jumpa di ulasan selanjutnya. Tuhan memberkati.